Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali dalam Revival Service. Terima kasih buat semua dukungan, waktu, dan kebersamaannya. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan malam hari ini kita percaya bahwa ketika pujian penyembahan dan firman Tuhan disampaikan, Alkitab mencatat disembuhkannya mereka, dipulihkan, dan kekuatan baru Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih malam hari ini Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, yang jika kami ucapkan satu demi satu, itu terlalu sulit buat kami Tuhan. Betapa Engkau dahsyat, betapa Engkau luar biasa, dan tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur atau berhenti bersyukur. Sampai hari ini Engkau menolong kami, memelihara kami. Thank you Father. Dan kami berdoa, biar Engkau sendiri akan terus menuntun hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu masih ada. In Jesus' mighty name. Haleluya. Ada sebuah lagu yang saya tulis yang berkata bahwa mujizat itu masih terjadi. Kita percaya, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Katakan, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Kami tinggikan, kami sembah Kau Yesus. Kau sangat mulia. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan.
Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Tak habis-habisnya rasa syukur kami bawa di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Kami tahu Engkau sedang bekerja saat kami menyembah-Mu. Kami tahu Engkau sedang ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat kami membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Yesus kami, Yesus yang hidup bukan Yesus yang mati. Dan malam hari ini kami bersatu hati mengucap syukur sampai hari ini bahwa sesungguhnya Engkau layak menerima pujian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba-Mu terbatas, tapi hamba berdoa biar kuasa, urapan-Mu, hikmat-Mu turun malam hari ini. Sehingga kami bersama hamba-Mu kami boleh belajar terus mengenal Engkau lewat firman Allah yang akan menguatkan kami. Dan kami tahu ketika penyembahan dibawa kepada Tuhan, kesembuhan, kuasa, kekuatan Allah dari tahta yang maha mulia sedang mengalir di tengah-tengah kami. We thank you Father, we glorify your name forever and ever. Dan kami tahu revival, kebangunan rohani sedang terjadi di tengah rumah kami, di tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Segala puji bagi nama-Mu, in Jesus. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan firman singkat tentang mujizat Tuhan. Apakah masih terjadi atau masih adakah mujizat Tuhan? Saudara, saya percaya sekali bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dan firman Allah berkata bahwa kuasanya itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bahkan satu ayat yang saya ingin bacakan yang sudah mungkin menjadi ayat hafalan kita. Artinya kita sudah sering mendengar ayat ini. Dan saudara dan dari kita anak sekolah minggu pun saya percaya kita sudah sering sekali mendengar firman Tuhan ini. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini, today, dan sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini benar-benar ayat yang luar biasa yang mengungkapkan suatu kurun waktu yang panjang dari yang masa yang lalu, kemudian masa hari ini, kemudian masa nanti yang akan datang, the future. Dan itu Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang tetap bekerja, Allah yang masih ada. Yesus yang kita katakan bahwa pada zaman dulu Yesus berkeliling berbuat baik, menyembuhkan, menolong, menyelamatkan, melepaskan. Dan apakah Tuhan yang sama yang kita sembah masih ada dan masih bekerja sampai hari ini? Saudara, mungkin sebagian orang berkata, saya percaya. Tapi juga mungkin ada orang-orang lain berkata bahwa mujizat Tuhan sudah tidak ada, saudara. Padahal firman Allah berkata dengan sangat jelas, very clear, bahwa Yesus Kristus tetap sama. He is the same. Kemarin, yesterday, today, and forever. In the future, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kalau saudara pernah mendengar kata, it is finished. Kata-kata ini diucapkan dan mengandung arti. Saudara, kalau arti yang sebenarnya dikatakan bahwa it is finished itu adalah perkataan yang artinya bahwa sudah selesai. Dan perkataan sudah selesai itu kekuatan kuasanya itu masih akan terasa sampai selama-lamanya, sampai seterusnya. Bukan hanya selesai pada saat itu, saudara. Sebab itu ketika Yesus ada di kayu salib dan dia berkata, dia menyerahkan nyawanya, dia mati buat setiap kita, dan kemudian dia berkata, sudah selesai. Saudara, artinya setiap kutuk dosa, maut, semua hal yang dikatakan bahwa kekuatan kuasa musuh itu sudah ditaklukkan di atas kayu salib, saudara. Sehingga saya percaya bahwa ketika kita ditebus, ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita datang menjadi anaknya, saudara, dia mengampuni setiap dosa kita. Dan semuanya itu selesai. Dan dia menggantikan hidup kita dengan hidup yang baru. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan.
saudara. Setiap hari, every day. Dan kita terus bertumbuh dan melihat betapa kekuatan Tuhan itu luar biasa. Saya tidak sedang berbicara tentang apakah ketika kita sudah di dalam Tuhan, kemudian kita bisa mengalami kegagalan, karena mungkin itu sesi yang lain lagi. Tapi saya ingin sharekan bahwa, saudara, firman Tuhan yang berkata bahwa it is finished. Artinya kekuatan kuasanya itu masih akan terasa. Seperti firman Tuhan ini bahwa dulu, hari ini, sampai selamanya kuasanya masih ada, saudara. Dan firman Allah berkata, kita tahu dalam Injil, saudara, banyak sekali perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Hanya untuk menyatakan kepada kita bahwa kekuatan kuasa, kekuatan kemampuan manusia itu terbatas. Tapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Dan yang kita tahu bahwa arti mujizat itu artinya ketidakberdayaan yang kita alami, manusia alami. Dan kita tidak punya kemampuan sedikit pun, sehingga kita membutuhkan kekuatan supranatural, yaitu mujizat. Artinya sesuatu yang memang bukan karena kemampuan kita, tapi karena kemahakuasaan, kuasa ilahi yang itu datangnya dari Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan mengizinkan begitu banyak masa yang sukar? Supaya dia ingin just want to show us, saudara, bahwa di masa-masa, bahkan di detik-detik terakhir ketika kita ingin menyerah, dia sanggup melakukan mujizatnya, saudara. Dan mungkin tentang kuasa dan mujizat Tuhan ini juga akan saya sharekan mungkin dalam beberapa sesi, saudara. Ada yang pertama yang saya katakan tadi, bahwa apakah mujizat masih ada? Kemudian ada yang apa perbedaan antara iman dan nekat. Dan saudara, ada kenapa ada orang yang kemudian dia berdoa dan kemudian dia sakit dan tidak disembuhkan, saudara. Malah meninggal, saudara. Apakah ada dosa? Apakah kurang iman? Apakah memang kuasa Tuhan memang nggak ada? Atau mungkin orang yang mendoakan dia kekurangan power, saudara. Jadi ada banyak sekali mungkin pertanyaan yang mungkin kadang-kadang sulit untuk terjawabkan, saudara. Bahkan saya ingin share juga bahwa ada apa perbedaan antara hikmat dan kuasa, saudara. Karena ada banyak orang yang tidak bisa, mungkin kadang kita juga tidak bisa membedakan perbedaan antara iman dan nekat. Dan kemudian antara hikmat dan the power of God, saudara. Jadi kadang kita bisa ngawur, bisa juga benar, saudara. Sebab itu kita perlu untuk benar-benar mengenal secara pribadi tentang kekuatan kuasa Tuhan, yaitu pribadi God Himself. Supaya kita tidak akan pernah kecewa ketika mujizat belum terjadi, saudara. Jadi ada orang yang mungkin banyak kali yang berpikir, kenapa orang lain dijawab Tuhan, sedangkan aku tidak? Kenapa aku mendengar orang lain ditolong Tuhan, sedangkan aku tidak? Dan itu ketika kita tidak mungkin membahas atau kita belajar bersama-sama, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang tidak terjawab dan membuat kita bisa ragu dengan Tuhan. Apakah Tuhan itu pilih kasih, saudara? Bahkan mungkin ada orang yang bahkan memaksakan kehendak dia dengan menggunakan kata-kata iman atau kata-kata firman. Padahal mungkin Tuhan memang bukan rencana Tuhan. Jadi akan ada banyak hal yang akan kita pelajari bersama. Kita sama-sama belajar, termasuk saya juga, saudara, mempersiapkan setiap firman Tuhan itu merupakan pergumulan buat saya. Karena saya tahu bahwa setiap firman itu benar-benar ada banyak orang bisa menafsirkan dengan versi yang berbeda. Tapi saya hanya berusaha untuk sesederhana mungkin yang saya bisa sampaikan. Dan saya percaya setiap orang punya versi, mungkin banyak sekali hal yang mungkin jauh lebih disampaikannya lebih baik. Tapi saya hanya ingin menyampaikan secara sederhana. Apakah mujizat masih terjadi, saudara? Jawaban dari saya pribadi, saya masih mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu masih ada, saudara. Bukan karena Tuhan selalu membuat mujizat. Ada banyak kali dalam hidup saya tidak terjadi mujizat. Tetapi ada banyak kali dalam hidup saya pun saya melihat the miracle still happen. Masih terjadi, saudara. Dan saudara, apa yang membuat saya percaya? Karena saya mengikut Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Alkitab mencatat Yesus itu dikatakan kuburan itu kosong. Saudara, kuburan itu yang di kuburan Yesus itu di depan itu ada batu yang besar. Batu itu digulingkan, saudara, dengan kekuatan kuasa Tuhan, dan Yesus itu bangkit naik ke surga, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa dia mengirim kuasanya Roh Kudus dengan power yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul berkata bahwa bahkan pada Paulus berkata bahwa pada Yesus itu berjalan, berkeliling, berbuat baik dengan pengurapan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia menyembuhkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan terlebih menyelamatkan, saudara.
Karena saya percaya sekali tujuan dari setiap perbuatan baik, mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, intinya hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk membawa hati kita mempercayai Dia, mengasihi Dia. Sehingga saudara, jangan sampai juga kita mengikut Tuhan karena mujizat. Itu adalah hal yang keliru, adalah hal yang artinya bahwa kalau itu adalah ada yang the best, ada yang itu sebenarnya nggak terlalu, bukan hal yang esensi banget saudara. Artinya kalau kita mengikut Tuhan karena mujizat, artinya pada suatu waktu ketika mujizat belum terjadi, kita akan berhenti mengikut Tuhan. Sebab itu ada orang yang hanya mencari Yesus, mencari tangannya, mengikut Tuhan itu karena mujizat. Saudara akan diizinkan Tuhan mengalami kekecewaan. Karena tidak semua doa kita dijawab 100% persis yang kita mau. Tidak semua orang yang sakit itu mengalami kesembuhan secara fisik. Saudara, kita harus real, kita harus benar-benar, saudara, hidup itu nyata. Ada orang yang sampai hari ini mengalami mujizat termasuk saya. Dan banyak sekali dan masih terjadi sampai hari ini. Tetapi kalau kita harus jujur, masih banyak juga orang yang dia sudah berdoa dan dia juga tidak mengalami mujizat. Bahkan dipanggil Tuhan. Dan itu yang kadang-kadang kita tidak berani untuk share. Kita tidak berani untuk bagaimana, kenapa saudara? Sehingga membuat orang lain imannya itu harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada pendeta, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada satu denominasi. Sehingga jangan sampai kita mulai mendiskreditkan, oh denominasi ini tidak ada kuasa, denominasi ini ada kuasa. Karena firman Allah berkata kekuatan kuasa Tuhan tidak tergantung Anda denominasi mana saudara. Karena di surga tidak pernah disebut denominasi satu dengan yang lain. Di surga hanya adalah orang-orang yang mempercayai kuasa Tuhan, yang hidup selalu ingin mengenal Dia, diubahkan dan belajar percaya every day. Dan saudara, saya mempercayai sekali dan kuasa Tuhan itu buat saudara dan saya. Tidak tergantung kepada hanya 1-2 orang yang rohaninya luar biasa kemudian mujizat terjadi. Pertolongan dan kebaikan Tuhan itu tidak hanya karena waduh orang ini luar biasa, dia udah melayani Tuhan lama, orang ini rohani sekali. Enggak. Saudara lihat ada banyak orang yang dia belum buat apa-apa, Tuhan buat mujizat. Ada banyak orang-orang yang dia belum pernah melakukan apa-apa. That's we call like the favor of God. Belas kasihan Tuhan buat setiap umatnya saudara. Bahkan dalam firman Allah berkata bahwa Dia Tuhan yang menurunkan kebaikan Tuhan bagi orang baik maupun orang yang tidak baik. Dalam Alkitab dikatakan orang jahat. Matahari yang sama menyinari setiap orang tanpa melihat ini orang berdosa, ini enggak. Saudara, kalau mungkin Tuhan memilih orang, Dia hanya akan memberikan semua itu hanya kepada orang-orang khusus. Tapi kenapa Tuhan sampai hari ini, even orang yang mungkin jauh dari Tuhan, tetap dicurahkan rahmat-Nya karena satu tujuannya, bukan hanya fokus kepada mujizat, tapi kasih sayang Tuhan itu akan menyelamatkan setiap orang. Mujizat itu dinyatakan supaya orang berbalik kepada Tuhan dan menyadari adanya Tuhan, tanpa membuat orang mencari mujizat atau mengikut Yesus karena mujizat. Ada perbedaan antara kita memberi mobil, saudara, satu jenis mobil hadiahnya payung, dengan sangat berbeda ketika kita khusus ingin mengambil payungnya. Padahal utamanya kita membeli mobil. Sama, mengikut Tuhan, God Himself. Saudara, Alkitab mencatat Dia menyertai kita dengan kuasa, kebaikan, anugerah, rahmat, dan pertolongan yang luar biasa selama kita ada di bumi. Mempersiapkan kita untuk menjadi pengantin, mempelainya sampai Dia menjemput kita saudara. Jadi pribadi Allah yang luar biasa itu tidak boleh tergantikan oleh mujizat saudara. Dan kalau ada orang berkata bahwa saya nggak percaya kalau mujizat masih ada, saudara, itu kembali lagi tergantung kepada setiap pandangan setiap orang. Setiap orang berbeda dan Tuhan tidak pernah memaksa. Dan saudara, saya percaya pengenalan kita pun akan terus menerus untuk semakin menjadi kuat. Ada perbedaan antara ketika ada anak-anak masih kecil dan kemudian antara orang dewasa saudara. Ketika kita masih rohani, mungkin pertama saya mengikut Tuhan, mungkin orang berkata bahwa saya masih anak-anak rohani karena saya masih baru belajar. Jadi bisa banyak yang tidak saya tahu saudara. Iman saya juga masih seperti kanak-kanak. Tapi ketika mungkin saya sudah menjadi lebih dewasa, sudah banyak mengalami benturan, proses badai dan membentuk hidup saya. Sehingga saya banyak kali melihat mungkin pengalaman-pengalaman di mana Tuhan itu menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya. Sehingga boleh dikatakan mungkin pelan-pelan kerohanian saya tuh semakin hari semakin bertumbuh kuat saudara.
Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, sampai selamanya. Ada di antara saudara hari ini yang sungguh-sungguh mengharapkan mujizat, saudara. Harapkan dan datang untuk mengenal Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah kecewa, saudara. Firman Allah berkata, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia, saudara. Jadi firman Allah berkata, seperti pada malam hari ini, jika Tuhan menyertai kita, sekalipun lewat media, ada orang-orang yang sakit. Saudara, kalau saya baca di YouTube, di komen-komen di YouTube, aduh saya terharu, saudara. Ada seorang yang berkata bahwa anaknya sedang sakit parah. Ada yang mereka share, saudara. Dan mereka katakan bahwa dia baru kehilangan anaknya, saudara. Anak laki-lakinya, dan kemudian kehilangan anak perempuannya. Saudara, anak laki-lakinya waktu lahir prematur, dan kemudian anak perempuannya itu melahirkan pagi dan malamnya dipanggil Tuhan. Saudara, itu bukan hal yang sangat mudah. Because mujizat nggak terjadi karena beliau adalah cinta Tuhan, sudah mempercayai, dan itu yang akan saya ingin share di part berikut, saudara. Ada orang yang disembuhkan, ada tidak. Ada orang yang dijawab doanya, yang salah di mana dan kenapa, saudara? Karena ada banyak orang yang mungkin yang kita tahu yang mengajarkan kuatnya terus, oke, percaya, tapi kita harus seimbang, saudara. Dan itu saya ingin share nanti di part yang lain, sehingga tidak membuat orang lain kecewa juga. Secara pribadi, saudara, waktu saya di China, waktu sedang berobat, suami saya kebetulan di sana dan sering mendoakan orang-orang, dan banyak yang mengalami kesembuhan. Yang paling penting, saudara, bukan sembuhnya, tapi mereka mengalami Tuhan dan Tuhan menyembuhkan. Tapi tidak sedikit ketika suami saya di sana mendoakan, dan saya juga ikut mendoakan, saudara. Itu kemudian suami saya sendiri yang menolong keluarganya untuk jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia, mengurus ketika ada di ICU dan kemudian dipanggil Tuhan, tapi sudah mengalami Tuhan, menerima Yesus, saudara. Jadi ini bukan hal yang memang gak ada. Tapi kadang kita berpikir itu gak ada, saudara. Jadi ada banyak hal yang akan kita sharekan, yang akan kita pelajari bersama-sama, termasuk saya sampai hari ini saya belajar terus, saudara. Tapi satu yang kita tahu bahwa jika Allah menyertai, jika kekuatan kuasanya memang semua dalam rencana dan kehendak Tuhan, saudara, orang yang sakit seperti apapun kuasanya sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, saudara. Ada banyak yang saya dengar orang yang dia begitu dicek puluhan titik ada cancer yang dideteksi, saudara, dalam waktu yang tiba-tiba tidak ada gejala, saudara. Tapi sampai hari ini beliau sembuh. Tapi ada beberapa teman saya yang sampai di garis akhir iman kepercayaannya, dia tetap mempercayai Yesus, tapi dipanggil Tuhan, saudara. Sehingga saya percaya iman kita akan menjadi iman yang kuat dan bertumbuh. Saudara, kalau pernah dengar firman Tuhan yang berkata seperti ini, biar iman kita itu seperti biji sesawi. Biji sesawi, dan kemudian itu kalau dia jadi besar itu menjadi pohon yang luar biasa, padahal kecil banget. Dan kita mulai mengkait-kaitkan bahwa iman kita bisa memindahkan gunung dan yang lain. Dan kalau tidak firman Tuhan yang tidak disampaikan dengan lengkap, saudara, orang hanya akan mencomot ayat 1 dan kemudian tidak melihat kelengkapan dari ayatnya. Saudara, arti dari iman yang seperti biji sesawi, kemudian bisa melakukan perbuatan yang dahsyat atau bisa mengalami perbuatan dahsyat. Artinya iman yang dikatakan suami saya, dia share, saya juga sangat diberkati bahwa iman yang bertumbuh seperti biji sesawi, saudara. Iman yang kecil, tapi kalau dia bertumbuh, powerful, saudara. Jadi intinya sekali lagi bukan mengejar Tuhan karena mujizat, tapi soal pengenalan kita kepada Tuhan. Pertumbuhan iman yang day by day itu akan membawa saudara kepada satu mujizat, kepada mujizat yang lain. Sebab itu kadang kenapa Tuhan tidak langsung membuat mujizat langsung berentetan 10 masalah selesai. Karena dia ingin membuat hati kita itu semakin mengasihi dia, bukan mencari tangannya. Dan dia ingin membuat kita benar-benar mengenal dia, mencintai dia no matter what.
apapun terjadi, Yesus pilihan harga mati, pilihan harga yang mahal yang tidak akan bisa tergantikan andai kata mujizat belum terjadi, saudara. Jadi hari ini bagi Bapak Ibu mungkin yang berkata bahwa aduh saya kok nggak percaya mujizat, saudara. Saudara tidak mengikuti Tuhan yang mati, saudara mengikuti Tuhan yang hidup. Dan untuk mengalami mujizat itu tidak bisa hanya ketika saudara dengar kesaksian orang, saudara harus alami, saudara. Dan bagaimana mujizat terjadi? Ya, mujizat itu adalah suatu situasi, kondisi yang memang diizinkan Allah, memang sudah tidak ada jalan sama sekali. Kemudian Tuhan menyatakan kuasanya. Artinya, saudara jangan kecewa ketika ada masalah dan jalan tertutup, benar-benar tertutup. Karena kadang-kadang Tuhan ingin menyatakan mujizatnya supaya Dia boleh menunjukkan kepada kita bahwa Dia hidup, Dia ada, kuasanya luar biasa. Sehingga apa yang harus kita perlu lakukan? Kita harus mempercayai bahwa Dia masih bekerja. Ada ayat yang lain yang berkata, saudara, dalam Mazmur 136 ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Jadi yang saya mau share, jangan pernah mengandalkan hamba Tuhan. Ada banyak orang yang mendatangkan hamba Tuhan dari mana, atau mengandalkan, enggak salah saudara kita mencari hamba Tuhan atau meminta doa, enggak salah. Tapi saudara, hamba Tuhan yang paling sederhana pun ketika the power of God, kuasa Allah menyertai, mujizat masih terjadi, saudara. Artinya bahwa kekuatan iman kita itu harus disandarkan kepada Allah sendiri. Saudara, dikatakan bahwa Dia bisa melakukan, seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan berbuat dahsyat, harusnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, saya percaya sekali, saudara, dalam hidup kita tidak pernah kita terlewatkan, kita pasti pernah mengalami masa-masa yang mepet banget, masa-masa yang mendesak banget. Dan kemudian saudara sudah tidak ada jalan lain, udah dengan air mata berlutut, dan kemudian saudara kaget, kemudian dalam beberapa waktu mujizat terjadi. Saudara, saya percaya kita pasti pernah mengalaminya. Baik soal kesehatan, fisik, atau keluarga, atau pekerjaan, atau doa-doa apapun, atau pemulihan sebuah hubungan, ataupun di dalam banyak pelayanan, saudara. Saya banyak sekali melihat pertolongan Tuhan last minute, saudara. Bahkan bukan last minute, tapi detik-detik terakhir. Dan itu melatih iman saya untuk percaya bahwa sekali Yesus menolong saya, nanti besok-besok kalau memang semua dalam rencana Tuhan, mujizatnya masih ada. Dan pasti saya akan lihat, saudara. Dan itu yang akan menguatkan kita. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dan ayat berkata, salah satu dikatakan Mazmur 136 ayat 13, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 16, kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, saudara. Dan masih banyak yang lain, saudara, ayat-ayat yang mengatakan bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu masih ada sampai hari ini, saudara. Pertanyaannya, percaya nggak kita kalau Dia masih ada? Saya mengikut Tuhan yang hidup. Saya mempercayai Tuhan yang hari ini, today, Dia berkata bahwa Dia tetap sama. Dulu, hari ini, di tahun 2020, ketika badai mengamuk, ketika pandemi corona itu benar-benar menghadang seluruh hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, semua, saudara, pelayanan maupun segala sesuatu dari hal yang terbesar sampai terkecil, totally change seluruh hidup kita, saudara. Tapi itu tidak akan menghentikan kekuatan kuasa Tuhan yang masih tetap menyatakan kebaikannya buat setiap kita, saudara. Karena firman Allah berkata, Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 2020 mungkin musim yang sulit, tapi izinkan Tuhan menyatakan kebaikannya. Alkitab mencatat, saudara, bahwa hanya orang-orang yang percaya, yang menaruh sepenuhnya harapan kepada Tuhan, dan tidak ada tempat atau pilihan yang lain, di situ saudara akan melihat kekuatan kuasa Tuhan, saudara. Dan hari ini ada berapa di antara saudara yang percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada? Ada di antara saudara yang berdoa, saudara. Ada banyak yang mengirimkan doa, anaknya di rumah sakit. Ada yang mengirimkan doa, suaminya sakit cukup lama. Ada yang mengirimkan doa, banyak sekali, saudara. Dan mungkin saudara boleh lihat, saudara,
di sekeliling kita. Ada orang-orang yang secara manusia mungkin tidak bisa untuk melewati hari demi hari untuk hari esok, bulan depan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Mari ini membuat kita untuk terus mempercayai, bersandar, berserah, dan mengenal Tuhan. Dan kita akan melihat mujizatnya itu tidak akan pernah jauh bagi orang yang mempercayai Dia. Bagi orang yang mau berkata, Tuhan, Engkau selalu baik, Engkau selalu luar biasa. Dan satu yang saya ingin sampaikan saudara, yang selalu menguatkan saya, apa yang membuat mujizat, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan itu lebih cepat saudara. Padahal dia semua punya waktu, tetapi saudara, ada hal yang akan menguatkan kita dan membuat pertolongan Tuhan itu benar-benar luar biasa bisa nyata. Saudara, ucapan syukur ketika kita percaya dan kita bersyukur, itu yang akan membuat surga, open heaven saudara. Dan karena dia melihat bahwa kita bukan hanya percaya, tapi kita bersyukur dalam keadaan yang terburuk sekalipun, dalam keadaan yang tidak mungkin sekalipun, kita tetap percaya bahwa masih ada secercah harapan, masih ada pengharapan. Dan iman kita akan terus bertumbuh seperti biji sesawi untuk terus mengenal Dia, untuk terus dibangkitkan, diubahkan. Dan saudara, mujizat kekuatan Tuhan ketika kita mengizinkan, saudara akan terkagum-kagum. Malam hari ini, berapa di antara saudara yang agree, setuju bahwa Yesus masih ada, Yesus masih bekerja, dan izinkan Dia melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Yang kita mampu, saudara, kita lakukan. Tapi yang tidak mampu, biarkan itu menjadi bagian Tuhan. Saudara, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami berseru kepada Yesus yang luar biasa. Kami sepakat Tuhan, tahun boleh berganti, musim boleh berganti. Kami tidak pernah tahu dan tidak pernah berpikir bahwa di 2020 akan terjadi badai yang besar yang menunggang balikkan seluruh keadaan bangsa-bangsa. Bahkan kehidupan kami dengan dampak-dampak yang sangat luar biasa. Tapi kami tidak akan berhenti berharap. Karena Tuhan yang kami sembah di 2019 atau di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan yang sama yang kami sembah di tahun 2020. Dan kami tahu kuasa-Mu itu masih ada Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tapi malam hari ini kami mau belajar. Iman kami itu harus bertumbuh, supaya bukan menjadi iman anak-anak, tetapi iman yang terus menjadi kuat, ditambahkan dan menjadi dewasa. Sehingga kami bukan hanya mengejar mujizat, tapi kami mengejar Allah kami, Sang Pembuat mujizat, sumbernya. Dan kami akan tahu ketika kami mengenal Allah, hidup mengasihi Allah, kekuatan kuasa-Mu itu yang akan Kau nyatakan dalam setiap area hidup kami. Dan selalu kami akan lihat pertolongan-Mu. Kami sepakat berdoa Tuhan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu cepat, selalu tepat waktu. Dan kami akan mau belajar terus untuk melihat Tuhan dalam setiap situasi. Dan terus mengucap syukur dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Karena kami tahu ketika Engkau menetapkan mujizat, waktu itu akan datang. Kesempatan itu akan datang, pintu itu akan terbuka tepat waktu. Dan kami sepakat berdoa, hamba berdoa buat setiap kami. Ada di antara kami yang sakit, ada di antara kami yang sedang bergumul dalam masalah keuangan, dalam masalah keluarga, masalah hubungan. Ada di antara kami yang sedang bergumul dalam banyak hal yang kadang-kadang sulit untuk diungkapkan Tuhan. Tapi kami sepakat sekali lagi, kami mempercayai Tuhan hari ini. Dan Tuhan yang akan datang, yang akan melakukan mujizat, Yesus Kristus tetap sama. Hari ini kami percaya, dan dimanapun setiap kami berada yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang mengharapkan mujizat, kami sepakat berdoa. Ajar kami mengenal Engkau dan mengandalkan Tuhan yang luar biasa. Dan perbuatan kuasa-Mu turun dengan nyata. Kuasa-Mu mengalir, menolong setiap kami. Malam hari ini juga Tuhan, Engkau sendiri yang mengajar kami untuk percaya kepadamu, untuk berharap dan tidak menyerah, tetap mengucap syukur dan terus mengenal Engkau. We thank you Father. Hamba berdoa, kami sepakat berdoa buat Indonesia. Pemulihan masih terjadi, kekuatan kuasa Tuhan masih ada. Dan kami percaya harapan-harapan yang baru akan bangkit kembali. Indonesia akan maju, pulih kembali. Bahkan seluruh bangsa-bangsa akan mengalami kunjungan ilahi dari surga akan memulihkan pada waktunya. Dan kami akan melihat ada suatu masa kelegaan
Tuhan nyatakan, dan kami akan melihat perbuatan-Mu yang dahsyat. Ajar kami mengenal Engkau, ajar kami terus bertumbuh dan hanya mengikut Engkau, mengenal Engkau secara pribadi dan mencintai Engkau di setiap musim. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Haleluya. Amen. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita terus percaya kuasanya masih ada. Dan di part berikut saya akan share lagi bagaimana ada yang salah dengan doa yang tidak dijawab, doa yang kita sakit tidak disembuhkan, atau perbedaan apa juga iman atau nekat, atau apa artinya kuasa Tuhan dengan hikmat Tuhan. Dan masih banyak hal yang lagi kita rindu untuk belajar bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa, saudara boleh menulis komen di bawah channel ini, YouTube ini, dan saudara ataupun mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera saudara, karena saya percaya bahwa ada kekuatan kuasa yang luar biasa saat kita sepakat dan berdoa. Tetap semangat, maju terus, percaya Yesus Kristus ada hari ini, dan jangan pernah takut akan apapun, karena hidup kita sepenuhnya di tangan Allah, Sang Pembuat Mujizat. Saya Jacqueline Selose, thank you for joining us. God bless you and see you again.